Baik, Mbak Putri. Jadi untuk unit Kesetariatan dan Komunikasi Publik ini, dalam kerja kami berada langsung di bawah Direktur Pens. Namun untuk beberapa kegiatan biasanya ada langsung dari arahan dari Bapak Wadir 2 dan arahan dari Bapak Wadir 4. Nah, untuk magang sejauh ini kami baru menerima yang siswa dari SMK kayak gitu. Tapi Halo Sobat Siniar, kembali lagi di Siniar Pens dengan saya Putri Puspita sebagai host pada episode kali ini. Nah Sobat Siniar, kalau kemarin-kemarin kita kan membahas seputar himpunan mahasiswa. Ada juga kaprodi-kaprodi yang ada di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah untuk saat ini kita kedatangan narasumber nih, di mana beliau adalah Kepala Unit Kesekretariatan dan Komunikasi Publik dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Penasaran bukan? Yuk kita sapa beliau terlebih dahulu. Halo Bapak, halo Mbak Putri. bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah sehat sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat ya Bapak. Amin amin insyaallah. Nah sebelum kita berbincang lebih jauh nih Pak, bagaimana kalau kita sapa terlebih Ah, dahulu Sobat Siniar yang ada sekarang? oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat siniar. Halo semuanya, semoga sehat selalu dan sejahtera selalu, barokah, bahagia. Saya memperkenalkan diri, saya Sony Junianto. Jadi sobat siniar kalau misalkan bertemu nanti lupa gitu kan ya, ingat sama elektronik aja, Sony gitu kan. Nah, jadi promo ya jadinya, enggak ya, semoga enggak. Nah biasanya, teman-teman di Pens itu juga sudah mulai ada yang memanggil saya Soju gitu, karena singkatannya Sony Junianto. Nah, saya di sini Mbak Putri di Pens ini, selain sebagai dosen di prodi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi, saya mendapatkan tugas dari Direktur Pens untuk mengkoordinir unit Kesetariatan dan Komunikasi Publik gitu. Dan saya asli Situbondo, tapi rumah di Jember. Nah, mungkin teman-teman ada yang dari Situbondo bisa nanti komen-komen Nah, di YouTube-nya Siniar ya. boleh tuh. Buat Sobat Siniar yang dari situ Bondo ya Iya, Pak. betul. Bisa komen-komen saya dari situ Bondo gitu. Nah, Bisa bisa. baik, Bapak Sony Junianto ST dari Kepala Unit Kesekretariatan dan Komunikasi Publik Pers. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak, Kesekretariatan dan Komunikasi Publik itu seperti apa dan posisinya apa di Pens ini? Oke oke, baik Mbak Putri. Jadi untuk unit Kesetariatan dan Komunikasi Publik ini, dalam kerja kami berada langsung di bawah Direktur Pens. Namun untuk beberapa kegiatan biasanya ada langsung dari arahan dari Bapak Wadir 2 dan arahan dari Bapak Wadir 4. Namun juga beberapa juga ada arahan dari Bapak Wadir 1 dan Wadir 3 gitu. Jadi, insyaallah dari beberapa kegiatan institusi itu, bisa di-handle oleh unit Kesetariatan dan Komunikasi Publik. Nah, dari kami sendiri itu ada beberapa bidang kerja ya Mbak Putri ya. Yang pertama ada bidang kerja tentang, di bidang sekretaris direksi ya, lalu ada bidang kerja di protokoler dan pendataan yang ada di Pens gitu, data-data administrasi, lalu yang ada bidang kerja di humas, dan yang terakhir ada bidang kerja di media informasi. Nah, media informasi ini biasanya fokusnya itu di media sosial gitu, di medsos atau di website kayak gitu. Baik, Pak. Jadi di antara 5 tersebut ada direksi, protokoler, Sekretaris direksi, sekretaris direksi, iya, protokoler, pendataan, humas, dan media informasi nih. iya. Media informasi ini apakah berkaitan dengan branding dari Pens, Pak? Ya betul Mbak Putri, salah satunya di media informasi ini juga berkaitan dengan branding untuk, Pens gitu, Baik. gitu. Kalau untuk protokoler sendiri nih Pak, Ah. kegiatannya apa aja? Nah, untuk protokoler ya Mbak Putri ya, jadi kalau misalkan sobat senior nih ya, yang misalkan ada acara di Pens gitu kan, yang mungkin yang ada di mahasiswa baru, kemarin penerimaan mahasiswa baru itu kan biasanya ada, penerimaan senat terbuka tuh, penerimaan senat. Nah, kita biasanya lewat sidang senat kayak gitu. Nah, sidang senat, lalu ada acara sidang senat di Dies Natalis, nah itu untuk yang mengkontrol atau yang mengatur acara itu dari protokoler gitu. Bahkan upacara-upacara yang ada di Pens, susunannya atau standarnya itu diatur oleh tim protokoler. Baik. Jadi, kegiatan yang berkaitan dengan sehat ini berkaitan juga dengan protokoler ya Bapak? Betul. Betul. Kalau untuk pendataan sendiri nih Pak? Oke, untuk pendataan sebenarnya lebih ke arsip sih, Mbak, ya, gitu. Jadi misalkan ada SK penting gitu di institusi, nah itu pendataan kita koordinasi dengan bidang umum untuk pendataan arsiparis gitu. Baik. Mhm.
berkaitan dengan kesekretariatan dan komunikasi publik nih Pak, mungkin bisa dijelaskan nih Mhm. program kerja dan keseharian Pak Sony sebagai kepala unitnya apa aja? Wah, kalau keseharian kayaknya panjang nih ya dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Kalau kegiatan mungkin ya kalau dari program sih sebenarnya, kita lebih rutinitas pekerjaan kantor ya, kalau terutama yang di sekretaris direksi sama protokoler itu lebih ke, office hour gitu, jadi office activity, lebih banyak ke perkantoran. Salah satunya juga, mmm, rapat misal gitu ya, jadi ada notula, terus ada arsip baru kayak gitu. Nah itu lebih ke kegiatan-kegiatan yang, perkantoran gitu. Tapi kalau ada lagi juga yang berhubungan sama humas gitu, nanti, dari tim humas biasanya dari tim kami itu biasanya keluar gitu kan ya untuk mempromosikan PENS gitu dan kami juga menerima siswa SMK yang mau magang di PENS, baik itu mau magang di laboratorium atau di perkantoran-perkantoran yang ada di PENS, itu terbuka biasanya, persuratannya masuknya itu ke humas, kayak gitu. Dan juga ada kami program, update di media sosial dan di website. Nah, untuk yang update media sosial ini ya, Mbak Putri, itu kami bekerja sama, biasanya di-support sama, teman-teman dari UKM UNT, kayak gitu. Dari INT itu men-support kami lebih banyak, bagaimana konten-kontennya, desain dan sebagainya itu lebih banyak di-support sama Dari teman-teman dari INT INT. Iya, begitu. betul. Nah Pak, kalau untuk magangnya ini, apakah Mhm. terbuka untuk mahasiswa dari dari perguruan yang lain? Untuk magang sejauh ini kami baru menerima yang siswa dari SMK, kayak gitu. Tapi kalau misalkan ya Mbak Putri, kalau misalkan ada dari mahasiswa, misalkan dari prodi perpustakaan begitu ya, S1 perpustakaan, misalkan mau magang gitu kan, nah itu kami terbuka, nanti penempatannya bisa di perpustakaan PENS gitu. Kalau misalkan pun juga ada mahasiswa yang dari S1 perkantoran gitu kan, atau administrasi publik. Nah, itu juga kami terbuka untuk magang, tapi sejauh ini memang yang masuk ke PENS, masih dominan dari siswa-siswa SMK yang mengajukan magang, kayak gitu. Baik nih, mungkin sobat siniar yang saat ini masih menjadi siswa ataupun Mmm, mahasiswa ingin magang nih di betul. Politeknik Elektronika Nah, Negeri bisa Surabaya, bisa gabung. gabung gitu. Iya, gitu. Baik Nanti tinggal Bapak. bersurat aja ke PENS, Mbak Putri, gitu, kalau misalkan mau mengajukan magang. Untuk pengajuannya bagaimana Pak Kalau prosesnya? pengajuannya sih biasa ya Mbak Putri, ada surat pengantar dari institusi atau Yang sekolah terkait asal gitu? iya betul, ada surat pengantar lalu ada proposal kira-kira, harapannya bagaimana sih penempatannya gitu kan ya, apakah mau di kantor yang bagaimana atau di lab yang bagaimana gitu. Nanti keputusannya tetap dari unit kami, kira-kira penempatannya yang available itu di mana gitu. Nanti, bersurat saja bisa via email atau diantar langsung ke kampus PENS, nanti kami yang akan menjawab gitu. Baik. Nah Bapak, selain menjadi kepala unit kesekretariatan dan komunikasi publik nih, Mhm, Bapak kan juga sebagai dosen dari iya SPE nih Pak. betul. Nah mungkin, keseharian Bapak nih mengajarnya khusus di matkul apa aja? Oke, terkait mengajar ya Mbak Putri ya, berarti ini kan, sudah 2 hal yang berbeda ya, saya sebagai, di unit kesehatan dan komunikasi publik dan kalau sekarang di SPE juga mengajar beberapa mata kuliah, yang salah satunya ada workshop energi terbarukan, lalu ada mata kuliah workshop fluida, ada mata kuliah mekanika fluida, kayak gitu. Karena keilmuan saya sendiri kan di teknologi kelautan, terutama di bidang energi laut gitu Mbak. Jadi yang diajar itu tidak jauh dari Fluida biasanya begitu dan saat ini juga, oleh prodi dan departemen saya diberi tugas juga untuk menjadi kepala laboratorium Fluida. Baik Pak. Biasanya kan dosen ada penelitian nih Pak. Ah, iya Mungkin betul. Bapak bisa memberitahu nih dari sobat Iya, siniar nih penelitian dari Mbak Pak Putri Sony kayaknya udah apa siap jadi aja? dosen ini ya. Udah tahu kerja-kerja dosen apa aja gitu ya Mbak Putri ya. Nah, iya betul Mbak Putri. Jadi kan kalau di dosen itu salah satu, yang aktivitasnya ya itu adalah penelitian. Biasa kita mengenalnya tridharma ya, ada pengajaran, ada penelitian, sama pengabdian masyarakat. Nah, untuk penelitian sendiri alhamdulillah, saya mendapatkan beberapa pendanaan. Yang pertama dari pendanaan internasional, itu dari Emerging Market Internasional, itu adalah sebuah lembaga di Eropa mendanai, riset untuk menganalisis potensi energi laut yang ada di NTT gitu. Nah itu saya bersama Bappenas sebagai rekan risetnya juga untuk melakukan uji publik di sana, terutama di daerah Larantuka kayak gitu. Dan kalau yang di tingkat nasional pendanaannya dari kementerian, kalau sebelumnya namanya Kemendikbudristek ya kan, kalau sekarang udah ganti ya Mbak ya
presiden yang baru ini kementeriannya kan udah berubah nomenklaturnya menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Nah, kalau dari nasional itu topik risetnya masih tidak jauh-jauh dari bidang energi laut. Saya meneliti tentang inovasi Inovasi. dari turbin arus laut, kayak gitu. Jadi buat sobat senior yang misalkan ya, yang mau belajar tentang energi arus laut atau pembangkitan energi dari arus laut, nah itu bisa bergabung di sistem pembangkit energi. Nanti kita bisa belajar bersama-sama. Kita kan lautnya luas nih ya Mbak ya, Indonesia Betul. itu sangat luas banget kan lautnya. Nah, sangat sayang kalau misalkan tidak ditermanfaatkan dengan baik gitu kan. Dan sangat sayang juga kalau misalkan yang manfaatkan itu adalah orang-orang asing gitu kan. Nah, Betul. kan sayang banget. Nah, kita coba untuk membuat inovasi-inovasi teknologi yang bisa memanfaatkan, energi laut itu gitu, Mbak. Mumpung kita mempunyai sumber daya yang Ah, melimpah nih, betul iya nggak betul. Bapak? Mungkin sobat senior nih yang pengen tahu tentang mungkin kelautan atau Mhm. bisa calling Pak Sony nih. Iya betul, terutama energi laut ya, Betul. konversinya energi laut Baik gitu. Bapak. Nah Pak, saat menjalankan penelitian nih Pak, Mhm. mungkin tantangan terbesarnya itu apa Pak, saat menjalankan penelitian tersebut? Tantangan terbesar ya, oke, tantangan terbesar mungkin adalah, pengujian mungkin ya, Mbak, ya. Karena kalau di bidang saya di teknologi pembangkit energi laut, itu kan harus mencoba untuk pengujiannya di skala lab begitu kan. Nah, ketika kita masuk ke skala lab kan otomatis kita dalam tanda kutip membuat miniatur laut ke dalam lab gitu kan ya. Nah, space itu yang space lab lebih tepatnya gitu untuk, meletakkan miniatur laut yang ada di dalam lab gitu. Biasa kita mengenalnya dengan water tunnel ya. Atau Floom Tank kayak gitu. Dan alhamdulillah insyaallah di akhir tahun ini, lab kami yang ada di SPE itu mulai mengadakan, alat uji itu, Floom Tank itu, kayak gitu. Ya mohon doanya aja buat, teman-teman sobat senior supaya lancar semua dan bisa dengan penuh akhirnya dengan adanya, pembelian-pembelian alat untuk, pengujian di energi laut ini gitu. Oke, amin. Semoga diberikan kelancaran ya Pak, Amin, semoga insyaallah. semakin lengkap gitu. Nah, mungkin nih Pak, Bapak kan juga sebagai Kepala Unit Mhm, Kesekretariatan dan Komunikasi Publik nih Pak. iya iya. Kalau tadi kita membahas tentang tantangan saat penelitian sebagai Mhm. dosen. Nah, kalau saat ini tantangannya menjadi Kepala Unit itu apa aja? Oke, tantangannya kayaknya banyak ya. Nanti kalau dijelasin semua bisa 2 hari kita. Nggak, mungkin yang paling utama dari tantangan kita adalah branding sih ya sebenarnya dari pekerjaan. Mungkin sobat senior di sini semua dan Mbak Putri kita sama-sama tahu Pens itu lahirnya dari ITS gitu kan ya, Betul. sebelumnya kita bersama ITS gitu kan. Jadi tantangannya adalah mem-branding keluar bahwa, kita dari Pens, tanpa embel-embel lagi gitu kan ya. Kalau dulu kan sebelum 2012 masih ada Pens ITS gitu kan gitu. Meskipun per 2012 kita sudah berdiri secara mandiri menjadi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Pens gitu. Nah, tantangannya itu adalah mengenalkan ke masyarakat lebih luas tentang pendidikan tinggi vokasi begitu yang ada di Pens ini dan merubah, paradigma masyarakat bahwasanya pendidikan tinggi itu tidak hanya tentang sarjana aja, tapi kita ada loh pendidikan di Indonesia itu yang tentang sarjana terapan dan ada diploma dan bahkan industri-industri itu masih banyak loh Mbak Putri yang masih membutuhkan alumni-alumni diploma kayak gitu. Sehingga kalau misalkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di industri yang, lulusan diploma ya kemana lagi kalau bukan ke PENS gitu kan ya, politeknik terbaik di Indonesia. Ya, Politeknik Nah, nomor satu iya, nomor se-Asia satu di Tenggara. Asia Tenggara juga gitu Betul. kan. Jadi, sangat terbuka sebenarnya kita untuk mengenalkan itu kepada masyarakat luas bahwa ini loh ada PENS kayak gitu, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan kami juga berusaha ya merubah, menggeserlah istilahnya paradigma masyarakat bahwa pendidikan tinggi itu tidak hanya tentang sarjana, kayak gitu. Pak, ini mungkin ada salah satu contoh kegiatan dari branding yang Mhm. dilakukan dari unit kesekretariatan ini apa? Ya, kalau dari branding kami sendiri ya, Mbak, kita jelas mengikuti tren yang ada sekarang kan di media sosial. Misalkan ada video-video menarik gitu kan ya yang ada di TikTok atau di Instagram itu biasanya kita riset gitu kan ya, dibantu sama dari adik-adik INT, kita riset kira-kira video yang mana sih yang lagi tren gitu kan. Akhirnya kita adopsi cara seperti itu untuk nge-branding di Pens gitu kan. Buat coba deh nanti misalkan sobat senior lagi scroll
scroll-scroll IG-nya Pens gitu kan ya. Nah itu kelihatan banget, mulai di awal-awal 2024 ini, setiap reels atau video-video branding yang dibuat oleh Pens itu viewer-nya jauh lebih banyak dibandingkan sama, di tahun-tahun Tonton sebelumnya. sebelumnya Betul, begitu. karena dari tim kami sudah mulai, menyadari ya bagaimana, branding itu di media sosial, terus di pasar kami gitu kan ya. Kalau kita kan, dalam perguruan tinggi itu kan pasti akan ada target ya, siapa sih yang akan kita target dalam promosi atau branding Pens gitu kan, otomatis kan calon-calon mahasiswa yang saat ini duduk di bangku sekolah gitu kan. Nah, kita kan sama-sama tahu bagaimana sekarang budaya di siswa gitu kan ya, mereka lebih banyak melihat di TikTok itu yang versi apa gitu kan. Kalau dulu kita masih bisa melihat di medsos itu masih tulisan-tulisan gitu kan ya, yang di-capture-capture terus bergerak ke gambar-gambar foto yang menarik gitu kan ada caption-nya. Sekarang udah bergerak ke video-video pendek gitu Ya. kan, dengan apa, ada lagu-lagu musik yang viral dan sebagainya gitu loh. Akhirnya kita juga harus bisa bergeser ke sana juga untuk mengikuti kebutuhan pasar juga, Kak, gitu, Mbak, Jadi yang gitu. dulunya kita mungkin hanya sebatas pada desain grafis atau poster, Betul. namun sekarang mengikuti Iya, perkembangan zaman ya, Pak, betul, ya? heeh, Karena akhirnya kan butuh betul, komunikasi visual juga gitu iya. kan. Karena sekarang kan ada kombinasi dari visual, kemudian ada Heeh, suara juga betul ya, ada Pak? suara kayak gitu. Bahkan kadang kan kita melihat informasi itu da eee, leb kalau anak-anak zaman sekarang ya kalau misalnya kita bilang Gen Z gitu kan ya, mereka kan lebih banyaknya kayak melihat, video-video gitu kan ya, di video itu ada informasi-informasi biasanya gitu kan, ada Betul. gerakan tek 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 gitu kan ya, ting 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 gitu. Nah kadang informasi itu yang lebih menyerap ke mereka daripada kayak membaca e-book atau membaca berita kayak gitu. Nah, kita ingin mengemas, informasi-informasi itu ke hal-hal yang menarik yang memang saat ini sedang digemari atau digandrungi oleh anak-anak Anak-anak muda muda, gitu. begitu. Pak, apakah INT ini diasuh secara langsung dengan unit kesekretariatan? Oke, saya mengasuh anak saya sendiri kayaknya Mbak, nggak bercanda. Jadi kalau INT sendiri ini sebenarnya kalau di unit Kesetariatan dan Komunikasi Publik itu adalah partner kayak gitu. Karena, apa ya, pembina langsung dari INT itu sebenarnya dari unit di kemahasiswaan ya, unit minat bakat dan pengembangan apa ya, saya agak lupa mohon maaf namanya ya, tapi itu tetap ada di unit kemahasiswaan, di unit minat bakatnya kayak gitu. Dan pembina dari INT sendiri itu adalah, salah satu staf yang ada di unit kesetariatan dan komunikasi publik. Jadi beliau, sebagai penjembatan istilahnya gitu. Ketika misalkan ada kebutuhan branding atau ada keperluan acara institusi, kita bekerja sama dengan INT gitu. Pada saat melakukan kerjasama nih Pak dengan Mhm, anak-anak INT mungkin ada hambatan atau merasa minder nih karena kan secara branding kita masih terus berkembang ya Pak iya betul, dibanding politeknik yang lain. Mungkin, mhm, PENS itu apa sih, di mana? Seringnya kan seperti itu iya gitu. iya. Mungkin pernah nggak merasa minder gitu Pak? Ini mindernya dalam hal desainnya atau apanya? Dalam hal branding karena mungkin kita kan secara yang Mhm, kita tahu PENS itu di mana kalau ditanya masyarakat betul mhm. kan Pak? Sebenarnya kalau dari konten branding-nya ya, alhamdulillah sih saya pribadi sebagai yang mengkoordinir kegiatan di unit itu tidak minder ya, karena saya apresiasi sekali, hasil-hasil karya dari adik-adik INT itu sangat luar biasa, sangat menarik dan, bisa diterima oleh masyarakat kayak gitu kan ya. Buktinya viewer-nya semakin banyak gitu dan itu adalah hasil kerja keras dari adik-adik INT kayak gitu dan juga, dari tim kami juga di unit juga ada beberapa staf, ada Mas Bahtiar dan Mas Zaki gitu ya, yang lebih lebih banyak mengelola tentang, desain grafis seperti itu. Dan kalau misalkan tentang dikenalnya di masyarakat sih mungkin pelan-pelan ya, kita sama-sama bergerak bersama istilahnya gitu kan, karena kalau masalah branding produk itu kan tidak hanya, dilakukan oleh satu unit saja gitu kan ya, tapi semua elemen yang ada di Pens itu kita bersama-sama nge-branding gitu kan ya. Kalau di mahasiswa kita coba tingkatkan rasa bangganya mahasiswa itu kepada Pens, dengan misalkan kalau mahasiswa update status atau IG story, lebih sering misalkan lagi nyetoriin sedang nugas di Pens gitu kan ya, atau lagi makan di kantin, itu kan bisa bikin live kayak gitu-gitu, akhirnya kan bisa kebantu gitu loh branding tempatnya, "Oh ini lagi makan makanan yang enak nih," gitu Di kan, "Di PENS mana nih?" "Di begitu. Pens," gitu kan. Jadi kan orang tahu, "Oh di Pens ada martabak nih," gitu kan, dari story-story mahasiswa yang ada gitu kan. Nah, artinya
apa namanya, pekerjaan branding ini bukan hanya menjadi pekerjaan kami saja gitu Mbak Putri, tapi, branding ini adalah suatu hal yang harusnya sporadis ya. Banyak orang yang seharusnya bisa melakukan, pengenalan ke kampus pers, nggak harus yang berat-berat gitu kan, hal yang kecil kayak tadi aja, lagi live, lagi makan gitu kan ya, terus biasanya kan kita, ada yang estetik dikit di foto Ya gitu kan. langsung Nah viral gitu ya, betul, Bapak? gitu kan, kita bisa tag tempatnya atau sebagainya gitu kan. Jadi kalau misalkan FYP atau FYP gitu kan yang kalau kita bahasanya sekarang atau lagi viral, tahu, "Oh ini lagi di Pens, ini ada di kampus Pens," gitu kan, gitu sih. Nah, mungkin sobat senior nih, jangan pernah minder lagi kalau ditanya, "Pens itu Eh, apa sih? Di mana?" iya Gitu. Karena betul. Pens sendiri adalah politeknik nomor satu Iya se-Asia Tenggara betul, harusnya sih loh. nggak minder ya, Iya, harusnya kita nggak minder berada gitu. di kampus yang luar biasa, Kak, gitu, Mbak. Betul sekali. Nah, Bapak, mungkin tadi kan kita membahas tentang protokoler dan Mhm, pendataan nah, kalau untuk humas sendiri nih, mhm. Pak, itu seperti apa di unit kesekretariatan? Ya, humas sendiri ini kalau di unit kami itu biasanya digawangi oleh Bu Andri ya, Bu Andri ini orang yang luar biasa di kehumasan. Beliau selalu melakukan press release setiap ada capaian-capaian yang dipunya oleh Pens gitu. Press release ke media, terus, dari humas ini juga melakukan penetrasi ke masyarakat gitu kan, terus lalu melakukan kerjasama dengan mitra-mitra yang, dimiliki oleh Pens kayak gitu, lebih ke sana. Dan juga misalkan dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru itu kolaborasi antara, rekan-rekan panitia admisi ya yang melakukan pembukaan penerimaan mahasiswa baru bekerja sama dengan unit kami, kayak gitu. Oke, baik Bapak. Jadi, untuk humas ini juga berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru Iya ya? betul. Nah, Pak, mungkin ini, sumber terkait dengan hambatan Mhm, akses ke sumber daya penelitian nih, Pak. Mungkin seperti laboratorium, peralatan, atau data yang diperlukan ini kan, pastinya semakin hari kita butuh semakin berkembang ya, Pak, ya. mhm. Mungkin harapan ke depannya nih, Pak, untuk, sebagai dosen SPE, mungkin laboratoriumnya berharap semoga ke depannya tuh semakin bertambah, alat-alatnya semakin lengkap begitu. Mhm. Oke, kalau dari sisi dosen sendiri ya, saya sih sebagai dosen SPE, sangat takjub sebenarnya karena ada beberapa alat yang ada di lab kami itu adalah alat-alat canggih ya, lab dengan alat-alat canggih. Nah, beberapa kali, alat-alat kami itu digunakan oleh peneliti dari luar Pens, kayak gitu, digunakan untuk pengujian. Mungkin karena saya adalah, dosen yang dengan bidang baru ya, di Pens dengan energi laut, memang belum tersedia untuk water tunnel atau floom tank gitu kan. Biasanya kalau kemarin ketika saya meneliti di Korea, saya pernah di Korea Mbak di tahun 2018 itu melakukan pengujian turbin arus laut. Di sana memang setiap, penelitian yang berbasis dengan laut gitu kan ya atau dengan fluida cair itu biasanya mereka mempunyai, peralatan yang digunakan untuk sebagai kolam pengujian begitu. Nah, nanti ke depannya insyaallah seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau di Pens itu insyaallah di akhir tahun ini mulai, akan datang alat pengujian untuk di energi laut itu gitu. Jadi buat sobat senior sini yang mungkin dari luar Pens butuh alat-alat pengujian begitu, itu bisa datang ke Pens karena Pens itu kan politeknik yang, lab-nya banyak ya, Mbak, ya dan alat-alatnya itu adalah alat-alat standar industri gitu. Jadi beberapa industri pun dan dari kampus-kampus lain itu juga, mereka ngantri gitu loh untuk melakukan pengujian yang ada di Pens dengan alat-alat yang ada di Pens ini gitu. Nah, mungkin Bapak tadi sempat bercerita nih Pak, pengujian turbin laut di Korea, Ah, ya. gitu. Nah, mungkin Bapak ke sana ini mengajak dengan mahasiswa atau berkolaborasi dengan siapa saja? Oh ya, saya di Korea saat itu adalah riset saat S3 sih, Mbak. Jadi saya melakukan riset disertasi, salah satu pengambilan datanya itu di Korea, di Inha University kayak gitu. Oke, baik. Untuk pendanaannya sendiri secara mandiri atau Yang ke bagaimana? Korea ya, Mbak, ya? Yang ke Korea itu alhamdulillah dapat pendanaan dari Dirjen Dikti, itu juga menjadi salah satu, proses dari S3 saya sih, karena saya saat itu S3 mendapatkan beasiswa juga dari Kementerian Ken Kemendik Diktiristek ya, dulu ini namanya berubah-berubah ya. Jadi, namanya Kementerian Pendidikan Tinggi itu berubah-berubah dari Kemendiktiristek, Kemendikbudristek gitu kan ya, sekarang Kemendikti Waduh. gitu. Jadi zaman saya ketika saya mendapatkan, pendanaan ke Korea itu nama kementeriannya masih Diktiristek kayak gitu. Jadi pendanaannya dari kementerian itu, Mbak.
Ini yang terakhir Bapak, Ah, karena Bapak kan sebagai Kepala Unit Kesekretariatan mhm, dan Komunikasi Publik nih, dan juga sebagai dosen. mhm. Mungkin bisa memberikan tips nih membagi waktu saat menjadi 2 peran sekaligus ya Pak, Iya. ke sobat senior itu. Oke, baik kalau misalkan tentang pembagian waktu sih sebenarnya kita nggak bisa bagi-bagi waktu ya, Mbak, ya, karena waktu itu kan ya udah jalan selayaknya waktu ya 24 jam gitu kan. Memang apa ya, di pekerjaan dosen itu kan kita mengenal ada tridharma ya, dan di dalam, kinerja dosen itu ada bagian yang namanya penunjang, kegiatan penunjang. Nah, untuk di sekretariatan dan komunikasi publik ini merupakan pekerjaan penunjang bagi seorang dosen, kayak gitu. Nah, pembagiannya bagaimana? Kita mengikuti jadwal aja sih, Mbak, ya. Jadi kalau misalkan memang lagi ada waktu ngajar, ya kita ngajar. Kalau misalkan ada disposisi dari sekretaris direksi ya, kalau misalkan, teman-teman senior yang aktif di kemahasiswaan atau ormawa biasanya kan ke lantai 2 ketemu Mbak Sinta ya. Nah, Mbak Sinta itu adalah sekretaris direksi yang ada di unit Kesekretariatan dan Komunikasi Publik. Jadi kalau misalkan ada disposisi atau ada kontak dari Mbak Cinta, "Pak, ini ada surat," gitu-gitu kan, ya tinggal nanti setelah mengajar pengecekannya. Jadi kita, mengikuti ritme kerja aja sih, Mbak, gitu. Jadi tidak ada, trik yang khusus misalkan jam 7 sampai jam 8 saya harus kerja dosen, jam 8 sampai jam 9 saya kerja unit gitu, enggak kayak gitu. Jadi semuanya jalan apa ya, jalan jalan senormalnya aja gitu, di mana kita bisa bekerja sebagai dosen ya saya lakukan, saat saya bekerja meneliti ya saya meneliti, ketika di situ, saya ada kesempatan untuk melakukan fokus di unit, ya saya di unit. Yang penting intinya adalah fokus sih, Mbak. Kalau misalkan kita sedang ngajar, ya kita fokus ngajar, jangan sampai kepikiran sama yang lain. Kalau misalnya kita sedang rapat unit gitu kan ya, kita rapat unit, jangan kepikiran sama hasil riset kita, kayak gitu, gitu. Hebat sekali Bapak ini sangat profesional ya sobat senior gitu, aduh Berusaha berusaha ke sana ya, berusaha. tapi tetap juga masih kadang ya masih membutuhkan pembagian waktu atau pembagian kerja yang baik, kayak gitu, masih berusaha ke sana. Oke. Jadi, selama yang kita perbincangkan nih, Pak, ya, saya secara mengambil kesimpulan jadi kesekretariatan di PENS ini berperan sangat penting dalam mendukung kelancaran Mhm, administrasi dan operasional suatu institusi, gitu. Fungsi utamanya meliputi pengelolaan dokumen, mhm, penyusunan laporan, pengarsipan, serta banyak kegiatan lainnya seperti rapat, kemudian ada pengurusan tentang mhm, magang ada dan lain-lain, branding, ada branding juga, seperti ada itu. humas gitu. Nah, ini nggak kerasa nih Pak, kita sudah ada di akhir Oke, acara. alhamdulillah. Nah, Sobat Siniar gimana nih? Semoga obrolan kami menambah gambaran tentang Sobat Siniar mengenai kesekretariatan dan komunikasi publik Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Sampai jumpa di episode Siniar berikutnya. Jangan lupa follow Instagram kita, YouTube, Spotify, dan juga jangan lupa untuk share pengalaman kalian di sosial media kami. Sampai jumpa dan terima kasih. Oke, terima Dah. kasih Mbak Putri Terima sudah diundang ke kasih. Siniar. Ya.